Hai Virgo, sampai juga ya di kalian. Ah, aku emang bacanya super telat, ini teh udah akhir bulan loh ya, tapi tetap aku masukin lah ke Agustus ya. Pokoknya bacaanku itu emang disesuaikan dengan aku ngebacanya bulan berapa gitu loh. Kalau aku ngebacanya di bulan September, mau aku bacain di di akhir bulan pun aku akan tetap masukin itu di September gitu ya. Eh, Hanya pertanda aja bahwa memang ngebacainnya di bulan yang bersangkutan gitu. Oke Virgo, hmm, sebelum kita mulai ya, aku mau ingatkan bahwa semua bacaan ini sifatnya general, jadi bisa cocok buat kalian, bisa juga enggak. Bisa jadi ini memang bukan buat kalian, bisa jadi terbolak-balik terbolak-balik energinya dengan pasangan kalian. Kalian cocokkan aja situasinya dengan situasi kalian karena belum tentu cocok untuk setiap readingan. Oke, kalian bisa cek di moon, rising atau Venus kamu. Kalau memang nggak cocok juga, kalian bisa pindah ke channel lain yang memang pas buat kamu. Oke, Virgo. Kita lihat dulu di sini ada pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Oke. Jadi, ini di sini kita bicara tentang pertanda dalam sebuah hubungan, red flags ya. Bendera merah itu kan kayak bendera pertanda bahwa ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan lebih 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 intens gitu ya. Nah, karena ini bicaranya tentang hubungan ya. Jadi yang kita bicara tuh kan yang akan kita bahas itu adalah tentang pertanda dalam sebuah hubungan, dalam hal ini adalah hubungan kalian. Jadi sebuah hubungan yang sehat itu kan ada tandanya ya, ada ciri-cirinya. Begitu juga dengan hubungan yang kurang sehat, dan inilah yang harus kalian perhatikan ya. Beberapa ciri hubungan itu dianggap kurang sehat adalah apabila ya, coba ingat ya, beberapa ciri hubungan itu akan dianggap kurang sehat apabila ada ketidakjujuran, ya kan? Ada ketidaksetiaan. Nah, intinya tuh kurang integritas gitu. Nah, integritas itu apa sih? Integritas itu kalau dalam hubungan itu bisa berupa sebuah sikap di mana pasangan itu bisa bersikap saling menghargai satu sama lain, bisa juga berupa komitmen untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Oke, kejujuran, kesetiaan, rasa menghargai pasangan, menghormati pasangan. Nah, itu tuh adalah beberapa contoh integritas di sebuah hubungan. Pertanyaannya, apakah hubungan yang kamu jalani saat ini sudah mencakup hal-hal yang tadi? Tapi kalau ada ciri-ciri yang kurang terpenuhi, nah disinilah kamu harus berhati-hati. Dan kalau memang pertanda hubungan sehat itu belum bisa dicapai, ya bukan berarti juga kamu harus mengakhiri segalanya gitu ya. Bukan berarti kamu harus meninggalkan hubungan. Karena sebuah hubungan itu sebenarnya bisa diperbaiki loh gitu loh. Sepanjang ada komitmen ya dari kedua belah pihak. Karena perbaikan itu tuh nggak bisa hanya dari salah satu pihak, oke? Nah, jadi pertanda ini nih bisa berarti sebenarnya itu peringatan untuk kamu kalau masih ada yang perlu dibenahi dari hubungan kalian. Itu secara general itu aku dapatnya seperti itu. Kita lihat dulu situasi sebelumnya. Oke, di sini ada The Sun. Jadi awalnya hubungan kalian ini nih memang penuh kebahagiaan, ya, penuh rasa optimis. Mungkin sebelumnya kamu pernah merasakan duka, pernah merasakan kecewa, dan dengan kehadiran dia di sisi kamu, pada akhirnya membuat harapan itu tuh bangkit lagi. Oke. Lalu di sini ada Justice. Jadi, hmm, apa mungkin ya? Apa mungkin pasangan kamu tuh sebenarnya orang lama gitu, orang lama kamu yang dulunya mungkin pernah nyakitin kamu sebenarnya. Nah, karena ini ada kartu keadilan di sini, jadi sepertinya dia kembali ke kamu, dan itulah awal yang baru lagi untuk kalian berdua. Ya, di sini kalian berdua saling memaafkan dan memulai kembali hubungan dengan rasa optimis. Bisa juga nih kemungkinannya adalah bahwa dia itu tuh bukan orang lama kamu.
Dan kalian itu menjalin hubungan saat kalian baru saja berduka karena masa lalu gitu ya. Dan pertemuan kalian ini seperti keadilan buat kamu, di mana pada akhirnya kamu bertemu dengan seseorang yang mampu menggetarkan hati kamu lagi. Di sini kamu menjalin hubungan dengan dia saat kamu sudah bisa memaafkan masa lalu kamu dengan orang lain gitu loh. Jadi hubungan kalian ini adalah awal yang baru yang kalian mulai dengan rasa optimis. Ya kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian ya gitu ya. Uh, Jadi awalnya secara emosional ini kalian tuh sebenarnya merasakan ketenangan ya, merasakan ketenangan di hubungan, merasa aman, bisa berada di sebuah hubungan dengan dia. Buat kamu ya dia itu tuh penyembuh dari masa lalu. Buat kamu tuh dia tuh semacam obat gitu ya. Jadi dia bisa mengasuh kamu dengan cinta, bisa mengasuh kamu dengan kasih, perhatiannya. Intinya kamu merasa nyaman bersama dia. Bisa juga terbalik energinya. Ya mungkin kamu yang sudah mencurahkan segala perhatian kamu, kasih sayang kamu untuk dia, demi dia bisa merasa aman, demi dia bisa merasa nyaman. Awalnya seperti itu, oke? Nah, tapi di sini ada Seven of Swords, oke? Nih, jadi sampai suatu saat itu tuh ya terjadi sesuatu hal yang nggak pernah kamu harapkan terjadi. Mungkin ada yang tidak jujur di hubungan, oke? Tidak jujur itu, ingat ya teman-teman ya, tidak jujur itu konotasinya bukan hanya tentang seseorang itu tidak setia. Berhubungan dengan keuangan pun itu tuh bisa saja dikaitkan dengan sebuah ketidakjujuran. Mungkin ada masalah keuangan tapi nggak mau terbuka, menyembunyikan masalah keuangannya dia. Bisa juga mengarah ke pengkhianatan sih, tapi intinya penipuan lah ini ya gitu loh. Atau mungkin di antara kalian berdua tuh ada yang tertipu secara keuangan dan sulit untuk berterus terang. Ada apa sebenarnya? Ya, bisa aja sih mungkin pernah terjadi pengkhianatan, tapi aku rasa di sini kamu malah mengabaikan gitu ya. Kalau memang ada pengkhianatan itu kalian abaikan sih saat itu gitu ya. Itu yang aku lihat dari energi masa lalunya. Selanjutnya ya situasi hubungan kalian itu tuh kalau aku lihat di sini sampai saat ini terasa monoton gitu ya. Di sini kamu menjalani rutinitas yang itu terus dari hari ke hari. Sementara tuntutan dalam kehidupan kalian pun meningkat. Jadi fase kalian pun itu tuh tiba di fase yang terasa membosankan secara emosional. Ada kebutuhan secara emosional yang aku rasa tuh apa ya, kayak nggak terpenuhi gitu loh. Nah, inilah ya gitu yang kalau menurut aku tuh adalah tanda-tanda bahwa hubungan itu tuh mulai terasa kurang sehat. Inilah tanda-tanda bahwa sebenarnya ada yang harus dibenahi saat hubungan itu kalian rasakan monoton kan gitu loh. Meluangkan waktu untuk merawat kembali hubungan itu tuh sebenarnya sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat hubungan itu terasa membosankan, monoton gitu. Kebanyakan memang dari kita ya, pada akhirnya itu tenggelam di rutinitas masing-masing. Apalagi kalau udah berumah tangga ya, yang pria sibuk dengan keuangan, yang wanita sibuk mengurus rumah, sama-sama capek sebenarnya. Dan akhirnya tuh nggak terpikirkan lagi untuk meluangkan waktu berdua menikmati hubungan seperti dulu-dulu di awal. Ya. Jadi kalau orang bilang tuh ya fase bulan madunya tuh udah lewat, dan karena udah lewat tuh yang terasa itu malah semakin membosankan gitu. Mungkin juga ini ya kalau aku perhatikan, mungkin sebagian dari kamu itu tuh sebenarnya ada yang juggling secara keuangan. Bisa aja karena penipuan yang tadi aku jelaskan di awal,
akhirnya keuangannya tuh juggling, dan akhirnya disinilah kalian berdua itu tenggelam di rutinitas untuk memperbaiki keuangan kalian. Bisa juga ini bicara tentang kebimbangan di hati kamu. Jadi dengan adanya juggling secara keuangan ini berpengaruh ke suasana hati kalian. Bingung gimana cara ngatasinnya, sekaligus kamu juga jenuh dengan situasi hubungan kalian yang pada akhirnya tuh terasa membosankan. Dan perubahan yang terasa itu lambat banget ya. Mungkin sebenarnya ada cara lain sih sebenarnya. Seharusnya ada cara lain, ada metode lain untuk bisa mengatasi masalah keuangan, untuk mengatasi kebosanan di hubungan kalian. Tapi kalau aku lihat di sini kamu maupun pasangan kamu tuh seperti terpaku dengan hal yang begitu-gitu aja. Dengan cara yang gitu-gitu aja. Jadi rutinitasnya tuh akhirnya begitu terus, yang akhirnya bikin kamu bosan gitu. Dan lagi ya, ini bicaranya tentang kebimbangan juga. Nih, jadi pikiran kamu tuh kayak bermain bahwa semuanya tuh ya memang harus diatasi gitu loh. Harus keluar dari zona yang ini. Tapi rasa takut itu tuh terlalu menguasai pikiran kamu. Rasa takut untuk melangkah keluar. Rasa takut untuk bisa mengambil langkah pertama. Tek, gini loh langkah awalnya gitu. Nah itu tuh ada rasa takut untuk hal itu gitu. Dan kalau mau jujur, sudah ada ketidakseimbangan loh di hubungan kamu. Kan karena kebosanan yang ada itu sebenarnya sudah merupakan ketidakseimbangan perasaan kalian. Hati-hati ya, kebosanan di sebuah hubungan itu tuh akan berdampak ke arah berkurangnya chemistry di antara kalian berdua. Plus lagi ditambah dengan masalah keuangan. Percaya atau enggak ya, masalah keuangan pun sebenarnya merupakan salah satu penyebab hubungan bisa kandas loh. Hubungan kandas tuh bukan selalu melulu karena oh si itu selingkuh, oh si Anu nggak setia, oh si ini begini sih. Masalah keuangan itu juga bisa bikin hubungan tuh kandas. Kenapa? Karena keuangan yang kurang mendukung itu bisa menyebabkan kita tidak lagi fokus dengan pasangan kita, dengan kualitas hubungan kita. Ada beberapa pasangan yang seperti itu. Jadinya lebih fokus dengan keuangan. Kalau udah begini, akhirnya kan ada ketidakseimbangan kan di hubungan. Karena jauh lebih fokus dengan keuangan daripada kualitas hubungan itu sendiri. Banyak kok hubungan yang kandas karena keuangan. Dan kita juga nggak bisa bilang kalau seseorang itu matre hanya karena dia pergi saat keuangan kandas. Ada orang-orang yang akan merasa jauh lebih tenang kalau keuangan pun tenang. Ya nggak bisa juga disalahkan karena logikanya ya emang cukup makan cinta doang kan gitu ya. Bukankah hidup pun ya butuh duit kan gitu. Makan pakai duit, pakaian pakai duit, ya. Tinggal pun pakai duit, harus bayar listrik, harus ya macam-macam lah yang harus diiniin gitu. Ngebersihin rumah pun pakai uang gitu kan, beli rinso, beli pembersih lantai, itu kan tetap pakai duit kan gitu. Intinya seperti itulah gitu. Segalanya tuh pakai uang gitu. Ya, bisa jadi ya banyak ketidakpuasan di hidup kamu saat ini, terutama dari segi hubungan maupun segi keuangan. Yang dibutuhkan tuh sebenarnya komitmen sih ya untuk mau mengubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Dan aku rasa tuh kreativitas juga penting loh untuk bisa mengarah ke mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Mau tentang hubungan kayak, mau tentang keuangan kayak, semuanya butuh kreativitas untuk bisa lebih baik. Dan ingat ya, untuk nggak terpaku dengan cara lama. Nggak perlu terlalu monoton ya menggunakan cara-cara yang sudah lama, yang sudah nggak menghasilkan maksudku gitu ya. Jadi kalau cara lama, metode lama itu udah nggak memuaskan hasilnya, kenapa kamu nggak coba dengan cara lain gitu, metode lain. Begitu juga untuk hubungan. Kalau cara yang selama ini nggak membuat lebih baik,
Kenapa nggak coba untuk diperbaharui dengan metode yang lain? Misalnya, contoh aja loh ya gitu, bisa aja kan dengan cara membuat diri kita menjadi lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi untuk pasangan gitu. Ya dibutuhkan kemauan keras sih ini nih gitu ya, dan apa yang sudah terjadi sebenarnya itu tuh adalah tanda-tanda yang harus kamu perhatikan untuk segera dibenahi. Karena kalau enggak ya buyarlah semuanya gitu. Sorry. Salah satu yang bisa menunjang hubungan itu tuh seharusnya chemistry-nya tetap berjalan baik ya. Salah satu yang bisa menunjang hubungan itu chemistry-nya bisa berjalan baik maksudku ya. Sorry ya belepotan ya. Itu tuh adalah dengan mengedepankan cinta, mengedepankan persahabatan, yang menurut aku tuh insya Allah lah akan mengarah ke kedamaian, hubungan lebih aman, hubungan lebih stabil gitu. Pertanyaannya mungkin sekarang begini, gimana sih caranya supaya bisa menjalin persahabatan di sebuah hubungan? Banyak pasangan ya yang udah menjalin hubungan lama, tapi belum tentu orang itu tuh tahu luar dalam pasangannya seperti apa. Kenapa? Salah satunya adalah karena kurangnya kejujuran. Padahal itu pasangannya loh. Nah, kebetulan ada satu kasus nih ya. Persis dengan yang aku bahas barusan. Jadi, pasangan yang udah lama berhubungan, itu si perempuannya tuh sedang dalam kondisi kesulitan keuangan. Tapi si prianya nggak tahu sama sekali kondisi si perempuan. Ternyata ada loh yang begitu. Kenapa bisa? Bisa karena si perempuan menutupi kesulitannya, dalam arti dia kurang jujur untuk keuangannya. Atau bisa juga si pria tidak mau tahu, nggak pernah mendalami bagaimana pasangannya. Nah kalau udah begitu, terus apa esensinya hubungan itu jadinya? Nah ini loh maksud aku tadi ya. Kalau kita bisa memasukkan unsur persahabatan di dalam hubungan, aku rasa kita bisa lebih jujur dengan pasangan. Bukankah biasanya sahabat itu adalah seseorang yang tahu, seseorang yang mengerti luar dalamnya kita daripada orang-orang lain. Apalagi pasangan, seharusnya bisa lebih tahu daripada sahabat biasa. Jadi seharusnya ya posisi seorang pasangan itu harusnya lebih tinggi daripada sahabat kan gitu ya. Itu menurutku loh ya. Idealnya seperti itu kalau menurutku. Dan aku pribadi ya dulu juga rada tertutup ya untuk urusan keuangan dan kerjaan tuh dengan pasangan rada tertutup. Tapi ya setelah berbagai cobaan yang kami lewati ya mulai sekarang itu menjelang akhir tahun lalu lah ya kayaknya gitu. Itu tuh mulai menerapkan kejujuran untuk segala hal gitu. Ya balik ke diri sendiri sih sebenarnya. Mau tetap mempertahankan hubungan yang ada berarti kan harus mencari solusinya. Gimana supaya uh, masalah yang ada ini bisa diatasi gitu. Apa solusinya gitu. Baik, kita lihat dulu bottomnya. Ini di sini ada The Hangman. Ya. Yang aku bisa bilang ya kamu ini sebenarnya bimbang sih. Pengen melakukan sesuatu tapi nggak tahu gimana caranya. Ini nih kamu seperti dipaksa sebenarnya untuk melakukan suatu perubahan tapi gimana caranya ya gitu. Mungkin ada keinginan kamu untuk mundur karena kamu juga mempertimbangkan gimana masa depan hubungan kalian nanti. Dan sejauh ini yang aku rasakan mungkin kamu sudah terlalu banyak berkorban, di mana kamu juga tetap tinggal di saat hal-hal buruk mengelilingi hubungan kalian. Dan aku rasa banyak emosi yang kamu pendam ini. Ini sebenarnya peringatan ya buat kamu bahwa ini loh saatnya untuk kamu tuh mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan tentang pilihan kamu, sekaligus merencanakan langkah selanjutnya. Dan kita lihat di sini, pesan tambahannya ada, honesty is essential.
Ya, speak with love and truth. Jadi kita lihat ya di pesan tambahannya itu kan dikatakan juga kalau kejujuran itu penting. Honesty is essential. Jadi inti dari permasalahan kalian itu sebenarnya itu diawali dari ketidakjujuran. Ya, Seven of Swords tadi. Ada yang nggak jujur. Apapun itu tema ketidakjujurannya. Mau tentang uang kek, mau tentang setia kek, mau tentang pengkhianatan kok. Ya tetap aja nggak jujur gitu. Sedangkan hubungan yang sehat itu kan ya yang berhubungan dengan kejujuran. Minimal bisa mengungkapkan emosi kita pun ke pasangan itu sudah termasuk dalam kejujuran loh. Ketidakjujuran tuh bukan cuma sekedar kita setia atau tidak setia gitu. Bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan itu pun termasuk jujur. Jadi ya ungkapkan emosi kamu dengan jujur tapi ingat dengan kasih ya. Nggak dengan baut ya, nggak dengan marah-marah, nggak dengan emosi gitu. Jadi ya itu tuh adalah salah satu unsur untuk bisa mendapatkan hubungan yang sehat gitu loh. Oke, itu aja dulu Virgo ya. Terima kasih udah nonton video aku. Kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Bye.